Pada kesempatan hari ini kita bersama-sama dilalui dalam rangka membahas tentang tindak lanjut pembelajaran diferensiasi yang sudah kita kembangkan di sekolah SMP Negeri 1 Sukaraja. Terima kasih pada kepala sekolah yang telah melaksanakan ini, mendukung para guru untuk bisa melaksanakan kurikulum merdeka melalui pembelajaran kombinasi. Dan kepada Ibu Rama sebagai kurikulum sudah mensukseskan kegiatan ini, harapan saya tetap melaksanakan kombinasi. Kepada guru pelaksana, mohon nanti bisa bisa melaksanakan ini dengan baik. Dalam hal ini karena panjang menjadi sampling pada pembelajaran diferensiasi. Juga kepada Bu Erna selaku guru BK, mohon dukungannya juga dalam rangka mendampingi pelaksanaan pembelajaran diferensiasi di lapangan. Ketahui bahwa pembelajaran diferensiasi itu berangkat dari 3 hal, yaitu yang pertama bahwa pembelajaran berpihak pada siswa yang dimulai dengan tes diagnosis pada awalnya, itu satu guru itu harus melihat pada gaya belajar siswa, ya. Mereka memiliki gaya belajar yang berbeda, misalnya mereka suka belajar dengan video, audio, juga anak-anak itu belajar dengan kinestetik yang harus bergerak, dan juga mungkin juga belajar harus tekun duduk membaca teks, itu karena mereka punya gaya belajar yang berbeda. Dan yang kemudian yang kedua adalah siswa itu memiliki latar belakang atau kesiapan belajar yang berbeda, di mana ada yang cepat belajarnya, ada yang kurang cepat, yang perlu disikapi oleh para guru. Yang ketiga, bahwa sebetulnya anak itu mempunyai motivasi dan minat dan bakat tersendiri. Nah, seorang guru sebaiknya juga mempertimbangkan minat dan potensi peserta didik. Jadi, mari kita laksanakan pembelajaran diferensiasi di sekolah kita tercinta agar anak-anak kita betul bisa mencapai mewujudkan profil belajar Pancasila dalam rangka mensukseskan pelaksanaan kurikulum merdeka di SMP Negeri 1 Sukaraja. Pada kegiatan pembinaan hari ini, di mana para guru di sini di SMP Negeri 1 Sukaraja akan menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas, ya. Nah, ini perlu saya garisbawahi bahwa pembelajaran diferensiasi itu mengandung strategi 3, yaitu yang pertama adalah konten, di mana konten ini menjadi hal yang sangat penting karena siswa kita memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Di mana ada di sana Bapak Ibu anak-anak ada yang memiliki gaya belajar dengan cara misalnya suka audiovisual, lalu tentu guru harus menyesuaikan. Lalu kemudian di mana anak-anak juga ada yang suka dengan literasi, ya, harus dengan benih, itu juga harus bisa mewadahi mereka. Lalu juga mereka ada gaya estetik. Nah, konten ini adalah mengatasi semua itu. Kemudian yang berikutnya adalah pembelajaran proses, ya, pembelajaran proses di mana Bapak Ibu atau para guru yang harus menerapkan ini terus tekankan bahwa di dalam proses ini perlu ada siswa itu memiliki kesiapan belajar yang berbeda, yaitu lama dan kecepatan belajar yang berbeda. Maka tentu guru harus mengetahui itu. Nah, dalam proses ini bisa jadi satu siswa itu belajar 2 jam cukup, tetapi perlu juga nanti ada penambahan. Ini yang perlu saya tekankan, ya. Berikutnya adalah diferensiasi produk, di mana nanti bisa diterapkan oleh Bu Eni, bisa di kelasnya dalam tema beragaman ini. Bu Eni bisa menyiapkan siswanya yang memiliki minat yang berbeda. Misalnya mereka menyukai produk-produk dari atau budaya dari daerah tertentu, silakan nanti Bu Eni untuk bisa menerapkannya di kelas sehingga anak-anak itu terwadahi semua bakat dan minatnya. Nah, itu tadi beberapa strategi pembelajaran yang perlu saya tekankan agar kita semua tidak tidak salah di dalam menerapkan, ya. Dan tentu dari yang pertama adalah memang perlu ada sebelum melaksanakan ada tes diagnostik dulu, ya. Jadi Bapak Ibu atau para guru ini perlu mendata dulu bagaimana gaya belajar siswa, bagaimana kesiapan belajar siswa dan minatnya, sehingga nanti ketika penerapannya di kelas itu akan lebih praktis dan mudah dan tentu akan mencapai tujuan yang optimal. Menari, ada yang suka memakai pakaian adat? Saya. Ada yang suka membuat miniatur? Saya. Iya. Silakan sekarang kalian
Inilah siswa dan siswi SMP Negeri 1 Sukaraja yang bergabung dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan balutan busana daerah. Ada daerah mana saja ini, Mbak Zaiman? Ada dari kelas 7C dari Kalimantan, ada dari Jawa, Papua, Sumatera, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi. Saya Irawati, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, sangat mendukung sepenuhnya melaksanakan kurikulum merdeka dengan menerapkan pembelajaran berdiferensi terhadap karya praktik terbaik pendampingan sekolah oleh Ibu Wiwi Parluki, salah satu pengawas sekolah kami, adalah betul-betul asli. Karya nyata pendampingan sekolah dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensi sebagai wujud implementasi atau perwujudan profil pelajar Pancasila di sekolah. Kami melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi penuh. Semua siswa, utamanya kelas 7, dan bahkan mulai menggerakkan kelas 8 dan kelas 9 melaksanakan kurikulum merdeka dengan menerapkan pembelajaran berdiferensi ini. Didampingi oleh pengawas yakni Ibu Dr. Randa Wiwi Parluki MPD. Saya telah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas 7F dengan lingkup materi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Punya rasnya, agamanya, status sosialnya, dan juga keberagaman pada minat peserta didik. Dan ini adalah tantangan bagi saya sehingga saya bersinergi dengan semua pihak. Dalam pembelajaran pada hari ini saya sangat bahagia, saya sangat puas. Kemudian saya bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila dalam kurikulum merdeka. Pada pembelajaran kali ini, saya sangat senang sekali dengan materi keberagaman. Rasanya wow banget. Saya enjoy sekali karena di sini kami dapat mengkreasikan dan mengekspresikan bakat minat kami. Memang sering cerita Bu, kalau pembelajaran sekarang tuh menyenangkan. Sekarang pembelajarannya itu kadang misalnya ada video kayak gitu, terus mereka juga misalnya apa ya, yang hobinya itu jadi tersalurkan. Iya, jadi akhirnya mereka senang belajar, senang membaca. Terus kalau senang membaca juga sekarang sudah disediakan teks-teksnya juga Bu. Jadi